Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuda Wira Pratama, NIM 22111711034 akan menyampaikan tentang materi rangkaian penyesuaian impedansi atau impedansi matching. Saya akan mengerjakan dua soal ini yang sudah ditugaskan. Nah, yang pertama saya akan mengerjakan konfigurasi IMC bentuk T dulu dengan bentuk low pass filter. Yang pertama, saya menggambar IMC bentuk T-nya dengan bentuk L2 seperti ini. Nah, diketahui RS-nya sama dengan 10 ohm, RL-nya 50 ohm, frekuensinya 500 MHz atau 5 kali 10 pangkat 8 dengan Q sama dengan 2 digit min terakhir atau 34. Yang pertama kita mencari RF dari IMCT dulu. Yang kita ketahui RF dari IMCT ini yaitu Q sama dengan RF per R kecil, di mana R kecil ini adalah R yang paling kecil dari rangkaian IMCT ini, yaitu 10 ohm RS. Nah, minus 1. Kita ganti karena yang dicari RF. Karena Q dan R-nya sudah dapat, maka kita keluarkan akarnya menjadi Q kuadrat. Setelah itu, RF-nya kita pindahkan ke kiri dan minus 1-nya kita pindahkan ke kiri, jadi RF minus 1. Q kuadratnya kita pindahkan ke kanan, jadi Q kuadrat kali R kecil. Setelah itu RF-nya sama dengan kita pindahkan lagi minus 1-nya jadi plus 1. Nah, setelah itu kita dapat cara mencari RF. Itu RF sama dengan Q kuadrat dikali R kecil ditambah 1. Kita masukkan RF-nya sama dengan 34 kuadrat dikali 10 ditambah 1 sama dengan 11.561 ohm. Nah, untuk mencari hasil dari L dan C di sini, kita harus mencari satu persatu rangkaiannya ini. Kita bagi menjadi dua, yaitu rangkaian pertama dan rangkaian kedua. Nah, kita kerjakan dulu rangkaian yang pertama. Untuk mencari L dan C, kita harus mencari dulu QS sama dengan QP-nya dulu. Di sini ada rumusnya, akar RP per RS sama dengan minus 1 sama dengan akar RP-nya ini adalah resistansi beban. RF di sini sebagai resistansi beban dan RS sebagai resistansi sumber. RS-nya 10 dan RF-nya kita dapat 11.561 ohm. Kita masukkan, dikurangi 1. Hasilnya 33,98 ohm. Setelah itu, setelah kita dapat QS dan QP-nya, kita dapat menghitung XS-nya. Nah, XS ini untuk mencari L-nya di sini. Maka kita harus mencari dulu XS-nya dulu. Cara mencari XX, ini rumusnya QS sama dengan Q. XS per RS. Nah, sehingga XS sama dengan QS kali RS sama dengan QS-nya kita dapat tadi 33,98 masukin dikali 10 RS-nya. Resistansi sumbernya sama dengan, jadi hasilnya 339,8 ohm. Nah, setelah kita dapat XS-nya, kita dapat mencari L-nya. Cara mencari L yaitu QS sama dengan XL sama dengan 2pi F kali L, sehingga L sama dengan XL per 2pi F. Kita masukkan XL-nya 339,8 per 2pi dikali 5 kali 10 pangkat 8. Ini frekuensinya tadi 500 MHz. Setelah itu didapat 1,08 kali 10 pangkat min 6 Henry. Kita jadikan mikro Henry, jadi 1,08 mikro Henry. Nah, kita udah dapat L-nya, sekarang kita cari C-nya. Cara mencari C, kita harus mencari dulu XP-nya.
cara mencari XP itu rumusnya XP QP sama dengan RP per XP. Sehingga XP-nya kita pindahkan ke kanan, RP-nya, QP-nya kita pindahkan ke kiri, jadi XP sama dengan RP per QP. Tinggal masukkan tadi yang sudah kita dapat, RP-nya itu resistansi beban. Resistansi bebannya itu RF 11.561. Nah, dibagi QP-nya 33,98. Yang tadi ini 33,98 ohm. Didapat hasil 340,22 ohm. Setelah itu kita bisa mencari C-nya dengan cara XP sama dengan XC sama dengan 1/2πf kali C. Sehingga C-nya 1/2πf kali XC. Kita masukkan 1/2π 5 kali 10 pangkat 8 dikali 340,22. Hasilnya 9,36 kali 10 pangkat minus 10. Hasilnya kita jadikan picofarad, 936 picofarad. Setelah itu kita cari nilai L dan C di rangkaian kedua. Di rangkaian INCL yang kedua. Di sini RF-nya menjadi resistansi sumber, bukan jadi resistansi beban lagi karena sudah di rangkaian yang kedua. Yang menjadi resistansi beban itu RL-nya, yaitu 50. Nah, sekarang kita cari lagi QS sama QP-nya. RP-nya yang tadi resistansi bebannya 50 ohm, RS-nya resistansi sumbernya 11.591 dikurang 1, hasilnya minus 0,99. QS-nya sama dengan QS per RS. Ini cara mencari L yang di rangkaian kedua. QS-nya sama dengan QS kali RS. Sama aja kayak yang tadi sebelumnya. Tinggal dikalikan aja. Hasilnya minus 49,5 ohm. Maka setelah mencari ini sudah dapat, kita dapat mencari L-nya. L sama dengan XL per 2π per F. 2π kali F. XL-nya itu kita dapat 49,5. Kita masukkan. Ini kita kalikan dan bagikan. Hasilnya minus 1,57 kali 10 pangkat min 6 Henry. Kita jadikan mikrohenry, jadi minus 1,57 mikrohenry. Setelah kita cari L, kita cari C-nya. Nah, di sini cari dulu XP-nya dengan rumus QP sama dengan RP per XP sama kayak yang tadi. Hasilnya minus 50,5 ohm. Setelah itu kita dapat mencari C-nya. C sama dengan 1/2π F kali XC. Hasilnya didapat 1,04 kali 10 pangkat minus 8. Kita jadikan nanofarad, 1,04 nanofarad. Nah, setelah kita dapat semua hasil dari perhitungan, sekarang kita masukkan ke rangkaian ini dengan simulasi LT-Spice. Nah, sekarang kita membuat rangkaian di LT-Spice-nya. Yang pertama kita masukkan dulu voltage-nya. Setelah itu kita masukkan resistornya. Itu kita masukkan L-nya di sini. Setelah itu C-nya.
dan RF-nya. Di sini ada rel. Masukkan lagi. C-nya. Nah, oh iya, iya. Sekarang kita sambungkan semuanya dengan pencil. Masukkan ground dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu disambungkan semuanya. Seperti ini. Sekarang kita tinggal masukkan ininya. Ini tuh RS. Ini R. Ini R. Nah. C1 XP1 XC2 XP2. Setelah itu kita masukkan nilai-nilai yang tadi kita hitung. Oh, ini R-nya dulu dimasukin. R yang pertama itu 10 ohm. RV-nya tadi plus 1. Ini 50. Nah, sekarang kita masukkan yang sudah tadi kita hitung. Yang pertama XC1 itu 1,08 Henry. Yang kedua 936 Farad. Yang ketiga
seperti ini gambarnya. Nah, ini yang sudah dimasukkan ke Word-nya. Sudah saya screenshot tadi. Hasil dari rangkaian IMCT konfigurasi pertama. Nah, yang ini konfigurasi kedua. Bedanya dengan konfigurasi pertama yaitu kalau konfigurasi pertama menggunakan IMCL yang sebelah kanan dan kalau yang konfigurasi 2 itu kiri-kiri. Nah, di sini ada perhitungannya sama seperti yang konfigurasi pertama. Nah, seperti ini. RF-nya hasilnya 11.561 ohm. Perbedaan perhitungan konfigurasi 1 dan konfigurasi kedua itu bedanya di sumber ini diparalelkan dengan XP1, sedangkan RF itu diserikan dengan XC1. Jadinya seperti ini. Kalau yang konfigurasi pertama itu, yang pertama dicari itu L-nya dulu karena RS melewati L dulu. Nah, sedangkan konfigurasi kedua itu melewati C dulu, makanya dihitungnya C dulu. Jadi RS paralel C seperti ini. Hasilnya 0,19 mikrofarad. Nah, setelah itu baru kita mencari yang SC1 dengan RF1 diserikan. Nah, setelah diserikan, jadi hasilnya 12,5 mikrohenry. Nah, setelah itu mencari nilai L dan C rangkaian kedua. Nah, pada rangkaian kedua ini sama seperti konfigurasi pertama, cuman RF-nya duluan yang diparalelkan dengan XP2. Nah, di sini kita langsung paralelkan saja. XP sama dengan RP per QP. Nah, ini kita paralelkan, hasilnya 11.677,7 ohm. Setelah itu kita baru dapat C-nya berapa. Sama seperti yang mencari rangkaian yang pertama, itu kita cari dulu yang C-nya dulu baru yang L-nya. Seperti itu. Nah, setelah didapat semua jumlahnya, hasilnya dimasukkan ke LT Splice. Ini sudah saya masukkan hasilnya. Yang pertama ini XP1-nya 0,109 mikrofarad. Ini ya, yang ini. Terus XC-nya 12,5 mikrohenry. XP2-nya didapat 27,2 picofarad. XC2-nya minus 1,57 mikrohenry. Seperti ini. Nah, yang ketiga kita masuk ke konfigurasi ketiga yang IMCT. Nah, yang ketiga ini saya mendesainnya, merangkainya itu yang menggunakan IMCL sebelah kanan dan sebelah kiri untuk rangkaian keduanya. Nah, sama seperti yang tadi, mencari RF dulu, udah. Setelah didapat RF-nya, kita mencari rangkaian L dan C-nya, rangkaian pertama. Kalau rangkaian pertama ini sama seperti yang konfigurasi pertama. Jadi cari L-nya dulu baru C-nya. Cari L-nya dulu, didapat 1,08 mikrohenry, baru dicari C-nya. Nah, jika yang rangkaian 2 ini dicari seperti konfigurasi kedua, cari C-nya dulu baru L-nya. Seperti ini, C-nya dulu dapat baru L-nya. Nah, setelah didapat semuanya, hasilnya dimasukkan ke simulasi. Ini saya sudah
masukkan simulasi. Nah, sudah masukkan hasilnya. XC1 nya 1,08 picohenry. Yang keduanya, nah ini ya. Sekarang yang konfigurasi keempat. Nah, di sini saya merangkainya menggunakan IMC-L yang ke kiri dan ke kanan. Perhitungannya sama, mencari RF dulu, sudah didapat, baru masukkan ke sini. Setelah itu dicari di sini C-nya dulu, baru L-nya dulu. Nah, yang rangkaian keduanya L-nya dulu, baru C-nya dulu. Seperti ini C-nya. Dapat 0,109 mikrofarad. Terus mencari L-nya 12,5 mikrohenry. Setelah itu dicari rangkaian keduanya L sama C-nya. Nah, kalau udah didapat semua, masukkan ke LT Spice seperti ini. Saya sudah screenshot. Nah, untuk sekarang masuk ke nomor 2, soal nomor 2, yaitu merancang atau merangkai IMC PI. Nah, di sini saya merangkainya seperti yang sama seperti yang nomor 1, yang menggunakan IMC-L yang kanan-kanan dulu. Kondisi yang IMC-L kanan dan kanan. Nah, di sini bedanya dari IMCT dan IMC-L itu terdapat di mencari key-nya. Jika IMCT itu menggunakan R kecil sebagai pembaginya. Nah, kalau yang IMCP ini menggunakan R besar atau R yang paling besar pada RS atau RL. Nah, di sini yang paling besar adalah RL. Jadi maka kita memakai RL 50 ohm. Nah, karena RF-nya belum diketahui, maka kita cari dulu. Sama seperti yang tadi, Q kuadrat R besar per RP min 1. Nah, ini kita pindah ruaskan min 1-nya ke kiri, RF juga ke kiri. Nah, seperti ini. Q-nya berarti masuk ke kanan, dibagi. R besar dibagi Q kuadrat. Setelah itu, min 1-nya kita pindah ruaskan ke kanan, jadi plus 1. Setelah itu baru kita cari RF-nya, bisa kita cari RF-nya, R besarnya 50 tadi, karena yang terbesar 50 per 34, 2 digit yang terakhir, 34 kuadrat. Nah, ditambah 1, hasilnya 1,04 ohm. Nah, sekarang sama seperti yang cetak tadi, yang konfigurasi pertama, itu kita mencari dulu nilai C dan L-nya. Nah, di sini cuma beda angka di RP, di RF-nya aja. Jadi ganti RF-nya, hasilnya segini, 0,94. Lalu kita cari L-nya dan mencari C-nya. Nah, bedanya cuma di sini aja. Nah, setelah itu kita cari L pada rangkaian keduanya, kita dapat segini, 74,9 mikrohenry, dan L-nya, C-nya 300,4 nanofarad. Setelah itu kita masukkan ke simulasinya. Ini saya sudah masukin seperti ini ya. Nah, masuk ke konfigurasi kedua yang IMC V. Sama aja sama yang tadi, cuman ini mah IMCL-nya ke kiri dan ke kiri. Masuk ke perhitungan. Di sini perhitungannya sama. Kalau IMCL-nya ke kiri dan ke kiri, berarti dicari dulu C-nya baru ke L-nya.
Nah, C-nya dulu masukin, didapat 33,1 nanofarad. Nah, baru L-nya kita dapat minus 308 nanohenry. Masuk ke rangkaian kedua. C-nya kita dapat 1,59 mikrofarad dan L-nya masuk 74,9 mikrohenry. Setelah itu kita masukkan ke simulasinya seperti ini, IMCL kiri dan IMCL kiri. Nah, masuk ke konfigurasi ketiga, IMCP. Nah, IMCP ini konfigurasi ketiganya sama, cuma IMCL-nya ke kanan dan IMCL rangkaian keduanya ke kiri. Sama seperti tadi, kalau IMCL-nya ke kanan berarti yang dicari L-nya dulu baru C-nya, sedangkan yang rangkaian kedua itu dicari C-nya dulu baru L-nya dulu. Seperti ini, L-nya didapat 29 mikrohenry, C-nya kita dapat minus 289 nanofarad. Masuk ke rangkaian 2, C-nya 1,59 mikrofarad, L-nya kita dapat 74,9 mikrohenry. Setelah didapat semuanya, hasilnya kita masukkan ke simulasi ini. Skip. Masuk ke konfigurasi terakhir, konfigurasi keempat IMCP. Kita memakai yang IMCL kiri dan IMCL kanan. Masuk ke hitungannya. Untuk RF-nya sama, rangkaian pertamanya karena ini IMCL kiri dulu, yang rangkaian pertamanya, maka dicari C-nya dulu baru L-nya, sedangkan yang rangkaian kedua kita cari L-nya dulu baru C-nya. Nah, seperti ini. C-nya kita dapat 33,1 nanofarad. L-nya kita dapat minus 308 nanohenry. L-nya kita dapat 74,9 mikrohenry. C-nya kita dapat 300,4 nanofarad. Nah, ini seperti ini di simulasinya. Nah, dari semua konfigurasi itu sama aja. RF di sini atau R virtual di sini itu kalau dihitung untuk rangkaian 2 itu sebagai resistansi sumber. Jika dihitung di rangkaian pertama itu RF-nya menjadi resistansi beban. Sama aja semuanya dari semua konfigurasi. Ya, mungkin sekian dari saya untuk materi tentang IMC ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.